Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis taklim yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, dan untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah demi tegaknya agama Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan perpisahan kita nanti mendapat ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini sebagai pembicara Ustaz Muhammad Hatta dari Kediri telah hadir. Tema yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini Muslim Digital. Untuk itu marilah kajian pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Muhammad Hatta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Bapak Ibu jemaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, tidak akan pernah berhenti lisan seorang hamba untuk selalu mengucapkan tahmid biqaulil hamdulillahi rabbil alamin atas seluruh anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita merasakannya secara sadar ataupun nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang kita mungkin tidak secara sadar merasakannya, meskipun Allah senantiasa memberi kepada kita. Saya ambil contoh sederhana. Bapak Ibu kalau jenengan pergi ke apotek, biasanya apotek-apotek yang besar itu di depannya ada etalase. Di etalase itu dipajang salah satu alat, dipajang salah satu produk medis yang mereknya oksigen. Oksigen ini di dalamnya adalah oksigen, dan kita tahu adalah oksigen adalah jenis gas yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk proses respirasi atau bernafas. Ketika saya ambil oksigen itu seperti tabung baygon gitu. Kemudian saya lihat harganya 21.500. Cara pakainya saya lihat, ternyata cara pakainya 1 kali hirupan 2 detik dan 75 kali pemakaian oksigen yang ada di dalamnya habis. Oksigen ini adalah jenis alat medis yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan orang-orang yang kesulitan bernafas. Coba, saat ini bunda dan ayah pasti dalam keadaan sedang bernafas.
menghirup oksigen yang sudah diberikan oleh Allah secara gratis. Dan ternyata setelah saya hitung, oksigen yang ada di dalam tabung tersebut itu akan habis dalam waktu 2 kali 75 detik alias 150 detik alias 2,5 menit. Apa kesimpulannya? Kesimpulan sederhananya adalah oksigen yang Bunda hirup setiap hari itu per 2,5 menitnya harganya 21.500. Subhanallah. Itu baru 2,5 menit. Saya hitung lagi, kalau 1 jam 60 menit itu berarti 2,5 kali 24. Hasilnya per 1 jam oksigen yang diberikan oleh Allah itu harganya 516.000. Nah ya, 516.000. Saya hitung lagi. Coba Bunda bernapas dalam 1 hari berapa jam Bunda? 24 jam. Sekali-kali kita nggak bernapas karena sebelah buang angin mungkin. Jadi subhanallah kita bernapas 24 jam. Saya kalikan 24, 516.000 ketemunya 12.384.000 per hari. Allah mensubsidi setiap manusia yang ada di hadapan saya, termasuk yang sedang berjalan-jalan ini. Disubsidi oleh Allah per harinya 12.384.000. Subhanallah. Padahal Bunda Ayah, ketika kita mendapat kiriman dari tetangga yang nilainya tidak lebih dari 50.000, itu kadang matur suwunnya diulang-ulang sampai 6 kali. Matur subhanallah, matur subhanallah. Allah ngasih kita per hari 12.384.000. Berapa gaji ayah? Bapak-bapak, Mas, katakan 6 juta per bulan. 6 juta per bulan berarti kalau untuk bernafas 1 hari saja itu harus dapat gaji 2 bulan dulu, 12 juta. Itu pun harus ngutang kepada malaikat 384.000. Dan itu hanya bernafas, hanya untuk bernafas 1 orang. Subhanallah. Untuk bernafas bapak saja. Bagaimana dengan sang istri, bunda, anak-anak? Yuk gantian pak nafasnya, ganti bojone, ganti anaknya. Astagfirullah. Artinya memang nikmat dan anugerah Allah yang secara tidak sadar kita setiap hari menerimanya, itu jarang disyukuri oleh manusia. Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah cara yang indah untuk menunjukkan kebersyukuran kita di hadapan Allah. Ketika pertama kali membuka mata pada saat bangun tidur, tidak cukup mulet Bunda Ayah. Kita gerakkan tangan kanan kiri, kemudian melakukan siropraksi misalnya sesaat sebelum kita bangkit. Tapi lebih dari itu Rasulullah mengajarkan baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itulah salah satu bentuk bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, kami akan menyampaikan sebuah tema sederhana, judulnya Menjadi Muslim Digital. Wah, ini apa kaitannya Muslim dengan digitalisasi? Budaya hampir seluruh teknologi yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia pada saat ini adalah teknologi yang berbasis digital. Handycam yang ada di hadapan saya, handphone yang ada di saku Bunda dan Ayah, semuanya adalah teknologi yang berbasis digital. Termasuk televisi kita di rumah. Saya yakin televisi kita di rumah bukan model televisi zaman dulu. Saya yakin di setiap rumah kita televisi yang kita punya adalah televisi yang menggunakan bantuan remote control dengan infrarednya. Nah, itu menunjukkan bahwa basic teknologi yang digunakan oleh televisi tersebut adalah digital. Teknologi digital adalah sebuah teknologi yang berkembang pesat di atas bumi setelah ditemukannya jenis bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang hanya mengenal 2 jenis angka. Biner tidak mengenal angka 3, biner tidak mengenal angka 5, biner tidak mengenal angka 11 dan seterusnya. Yang dikenal oleh biner, bilangan biner hanya 2 angka, yakni 0 dan 1. Angka 0 dan 1. Makanya jika Bunda dan Ayah melihat remote control di rumah, remote televisi, remote AC atau remote yang lain, itu selalu di ujung sebelah kanan ada gambar buletan kemudian disilang. Benar nggak Bunda Ayah? Buletan disilang begini.
Atau begini istilahnya, ada bulatan itu menunjukkan angka 0, sedangkan yang menyilang itu angka 1. Berarti remote itu menggunakan basic teknologi digital, angkanya 0 sama 1. Kalau bunda ayah mempelajari logika di dalam matematik atau elektronika, maka seluruh basic elektronika itu dikembangkan atas dasar bilangan biner, yakni 0 dan 1. Apa luar biasanya angka 0 dan 1? Bunda ayah ternyata dengan ilmu kalkulus, dengan menggunakan pendekatan limit, jika angka 1 itu kita bagi dengan 0, hasilnya adalah tak berhingga. Pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Soekardi, Guru Besar Matematika UNER, Pak Kardi, apa yang dimaksud dengan tak berhingga dalam sudut pandang matematika murni? Beliau mengatakan bahwa tak berhingga adalah 2 garis lurus sejajar, yang suatu saat akan bertemu, dan bertemunya adalah di titik tak berhingga. Padahal bunda ayah, kalau ada 2 garis lurus sejajar, mungkin nggak suatu saat bertemu? Jawabannya tidak akan pernah mungkin, garis lurus sejajar. Tapi itulah definisi ketakberhinggaan dalam sains. 2 garis sejajar lurus yang suatu saat jika kita tarik terus mereka akan bertemu, dan bertemunya kedua garis itulah yang disebut titik tak berhingga. Artinya mereka sebenarnya ingin mengatakan bahwa ketakberhinggaan adalah keluarbiasaan, ketakberhinggaan adalah ketidakterbatasan, dan seterusnya. Kok saya dikerubungi lalat padahal sudah mandi, bunda? Jujur sudah mandi. Meskipun barusan, mohon maaf, dini hari dari Solo itu, kemarin memberikan materi di Solo sampai habis Isya, ya, pulang ke sini sudah dini hari. Makanya tadi agak terlambat, mohon maaf. Bukan karena ketiduran nunggu anak istri. Budaya yang dirahmati Allah, jadi definisi ketakberhinggaan adalah seperti itu, keluarbiasaan, ketidakterbatasan, dan seterusnya. Maka karena kita hidup dalam sebuah era atau masa yang disebut dengan era digital, jika kita ingin survive, jika kita ingin menjadi hamba Allah yang luar biasa di era digital ini, maka jadikan diri kita sebagai seorang muslim yang berkarakter digital. Apa yang dimaksud berkarakter digital? Kita adalah hamba-hamba Allah yang memiliki basic karakter 1/0. Kita adalah hamba-hamba Allah yang memiliki basic karakter angka 1 dibagi 0, 2 angka biner tadi. Dan jika kita mampu menjadikan itu sebagai landasan atau dasar tauhid kita 1/0, maka hasilnya adalah kita akan menjadi hamba Allah yang tak berhingga keluar biasa. Gimana sih Pak, ini Al-Quran dan As-Sunnah kok dikait-kaitkan dengan bilangan matematik? Apa enggak otak adik mantuk? Tadi kita lihat definisi dari 1/0 sama dengan tak berhingga. Bunda ayah yang dirahmati Allah, 1/0 sama dengan tak berhingga. Ini filosofi dasarnya adalah jika setiap manusia mampu mengenalkan dirinya di hadapan Zat yang Maha Satu, jika setiap manusia mampu mengenalkan dirinya di hadapan Zat yang Maha Tunggal Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasilnya dia akan menemukan kebahagiaan tanpa batas atau tak berhingga, atau dalam bahasa Rasul al-halawatul iman, alias manisnya iman. Maka seorang hamba tidak akan pernah merasakan manisnya iman sebelum dia menjadikan apapun yang menempel pada tubuh, apapun yang dia miliki atau dia punya, illa kecuali manakala dia menjadikan semua yang dia miliki yang menempel pada tubuhnya, yang sudah dia capai dan dia raih, semuanya hanya untuk Allah. Saya ingin membuat ilustrasi sekilas, ilustrasi yang sangat sederhana, Bunda. Apa ilustrasi itu? Bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan dari mulai duduk, berjalan, bergerak, dan seterusnya, jika semuanya tidak kita peruntukkan ilallah, kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya menjadi tidak bernilai, alias muspro dalam tinjauan bahasa Jawa. Tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kenapa seringkali seorang hamba gagal, seorang hamba sulit, seorang hamba tidak mampu untuk menjadikan apa yang mereka lakukan itu hanya untuk Allah semata? Ada sebuah penelitian menarik yang dibuat oleh orang kafir, orang kufur, non-muslim, namanya V.S. Ramachandran. Kalau lihat namanya pasti kita sudah bisa menebak ini orang pasti dari India. Tapi dia bekerja sebagai seorang pengajar, staf pengajar dan guru besar di California University. Apa yang dilakukan oleh Pak V.S. Ramachandran, beliau seorang neuroscientist, jadi pakar di bidang saraf. Beliau mencoba untuk meneliti otak manusia, Bunda Ayah. Apa yang luar biasa dari otak manusia? Ternyata di dalam otak manusia itu ada sebuah simpul saraf yang jika dipicu, yang jika dimasuki, yang jika diberikan nutrisi berupa spiritual experience atau pengalaman spiritual. Misal, Bunda membaca Al-Quran, ayah sedang sholat, atau kita sedang mengingat Allah. Ada nuansa al-idroksilatubillah, sebuah kesadaran untuk selalu berhubungan dengan Allah. Duduk begini atau datang ke tempat ini dengan sebuah niatan, Allah, aku ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat hidupku. Sekecil atau sebesar apapun yang saya dapat, Allah, aku niatkan untuk itu. Kalau kemudian niat itu terjaga sampai di sini, sampai di tempat ini, bukan karena hari ini ada bagi-bagi kalender gratis oleh panitia sehingga jamaahnya penuh, tapi karena memang ada sebuah keinginan kuat, Allah, aku ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kecil atau besar, kita hadir. Maka jika itu sampai sekarang masih ada dalam benak kita, kemudian kepala kita di scan pakai CT scan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah scan akan membaca bahwa simpul saraf atau fungsi saraf yang kemudian disebut dengan God spot atau titik Tuhan itu berkelap-kelip sangat indah, berkelap-kelip sangat indah, dan itu sudah menjadi bagian dari sebuah penelitian atau eksperimentasi yang bersifat universal. Artinya setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa membaca, setiap orang bisa mengamati penelitian tersebut. Dari berbagai literatur yang ada, bahwa orang yang dalam keadaan sedang mengingat Tuhannya, mengingat Allah, maka God spotnya akan berkelap-kelip sangat indah. Subhanallah. Bahkan bukan hanya otak kita, Bunda ya. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Profesor Callahan atas seorang wanita yang bernama Rebecca Marina. Callahan mengambil sampel darah dari wanita tersebut, kemudian mencoba untuk diteliti dengan menggunakan mikroskop elektron. Ternyata yang namanya sel darah merah itu, Bunda ya, ketika diamati, kemudian disesuaikan dengan apa yang dirasa oleh yang punya tubuh. Jadi misal saya, Bunda, ketika saya dalam keadaan sedih, gelisah, menangis alias meneteskan air mata, kemudian sel darah merah saya itu dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini foto-fotonya sudah ada, dijual di dalam bukunya Mas Faiz Ahmad Faiz Zainuddin, judul bukunya Safety. Jadi ternyata subhanallah, pada saat Bunda menangis, mungkin nangis si anaknya ketika akan ujian, tangisan doa misalnya, atau tangisan kesedihan, ternyata sel darah merah kita itu pada saat kita menangis bentuknya persis air mata. Padahal asalnya al-aslu sel darah merah itu bentuknya bulat sempurna. Tapi pada saat seorang manusia menitikkan air mata, menangis, bersedih, subhanallah, sel darah merahnya berbentuk air mata, persis air mata. Ketika seorang ayah, seorang bunda dalam keadaan jengkel atau marah, karena ketika anaknya rapotan kok nilainya merah atau mayoritas merah, dalam keadaan marah anaknya dipanggil, nak kenapa nilaimu seperti ini, kok mayoritas merah? Anaknya dengan enak menjawab, ya gimana lagi, kan aku keturunan orang Oon. Gimana, kan nenek moyang kita itu kan profesor semua, orang-orang hebat. Iya mak, profesor semua nenek moyang kita, tapi kan kepandaian nenek moyang kita itu hanya 7 turunan, sedangkan mama turunan yang ke-8. Jadi kauman pinter ya. Jadi kalau ketika kita marah sama anak kita melihat rapot yang serba merah seperti itu,
Maka ternyata sel darah merah bentuknya tetap bulat sih, cuman gerakannya bunda ayah itu acak, gerak bron ngawur sehingga terjadi tumbukan sana sini. Disebabkan karena detak jantung yang memompa darah itu bergerak dengan sangat cepat dan seterusnya. Sehingga Rasul mengajarkan jangan pernah seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah, nggak boleh. Jangan sampai seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan dia didesak atau ditekan oleh sesuatu. Bahkan kalau menurut guru ngaji saya dulu, kitab Mabadiul Islam Ustadz Ihya Ulumuddin itu mengatakan, bahkan kata beliau, seandainya saja seorang hakim itu, mohon maaf, kebelet tipis, itu nggak boleh memutuskan perkara. Coba bayangkan bunda ayah tertekan begitu ya, kebelet ke belakang, tiba-tiba harus memutuskan sesuatu, bisa jadi saking pengennya ke toilet cepet-cepetan dituduk seumur hidup, padahal harusnya dia bilang 5 tahun gitu. Jadi subhanallah, ternyata darah itu mengikuti perasaan manusia. Dan yang luar biasa dari penelitian Profesor Kalahan adalah pada saat seorang hamba manusia siapapun mereka sedang dekat dengan Allah dalam keadaan apapun, duduk sambil mengingat Allah, naik sepeda motor, mobil atau sepeda sambil mengingat Allah, dan seterusnya. Ternyata pada saat kita sedang dekat dengan Allah, kemudian sel darah merah itu diambil sampelnya dan dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, apa yang terjadi? Sel darah merah itu seluruhnya memancarkan cahaya, subhanallah. Maka maha benar Allah yang menyebutkan di dalam Quran surah An-Nur atau beberapa surah yang lain, ayat dalam surah-surah yang lain, bahwasannya Allah akan membangkitkan orang-orang beriman dalam keadaan tubuhnya bercahaya. Itu sudah terbukti hari ini. Ketika seseorang dalam keadaan beriman, al-idrak silatu billahnya tidak pernah lepas, kesadaran untuk selalu berhubungan dengan Allahnya tidak pernah lepas, maka sel darah merahnya bercahaya. Maka orang-orang beriman itu bisa dilihat dari wajahnya biasanya. Teman-teman di Wilis ya, di Wilis Kediri itu seringkali bilang, tuh bapak ini setelah beliau aktif di masjid sholat, dulunya mohon maaf minum minuman keras, jerang sampai malam, mendapat hidayah dari Allah pada usia 46 tahun, wajahnya berubah drastis menjadi bercahaya. Sehingga kalau bunda ingin wajahnya bercahaya, ponsnya ditinggal bunda, jumlah rakaat sholatnya ditambah, sholat manduban. Jadi pons dan segala macam pemutih kulit itu disisihkan. Kita gunakan cara jitu yang diberikan oleh Allah untuk menjadikan wajah bercahaya. Maka selalu jadikan hati ini idroksilatulillah, sadar untuk selalu berhubungan dengan Allah SWT. Jadi 1/0 sama dengan tak berhingga, berarti nolkan diri kita di hadapan zat yang maha segala, zat yang maha tunggal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita punya, mobil kita, jadikan mobil itu sebagai wasilah untuk selalu dekat dengan Allah. Pak, ini teman-teman dari pengajian Al-Muslimun mau pinjam mobil Pak, kita mau mengikuti pengajian Ustadz A di tempat ini. Mas, saya beli mobil itu bukan untuk dipinjam-pinjamkan. Kalaupun kemudian jenengan pinjam, ya sekarang semuanya kan serba dihitung Mas. Mbok ya nanti selain bensinnya ditambah-tambahi sedikit lah buat biaya operasional perawatan. Nah kalau sudah seperti ini, itu bukan 1/0, tapi 0/1. Kalau 0/1 hasilnya 0. 0/1 itu artinya dia menjadikan seluruhnya itu bukan 0 di hadapan Allah, tapi dia menjadikan seluruhnya adalah milik dia. Satu-satunya milik dia. Saya memiliki mobil ini kan karena usaha saya, bukan usaha tetangga saya, bukan usahanya masjid. Loh, kok ada sabotase Pak? Dan seterusnya ya. Jadi kalau kemudian seperti itu, semuanya serba saya, semuanya serba aku, Allahnya ditaruh di nomor sekian, maka hasilnya adalah 0. Jadi sekali lagi, kalau 1/0 sama dengan tak berhingga, 0/1 sama dengan 0. Kalau bunda ayah datang
jenengan ngaget-ngageti loh Pak Amir. Kalau aku mutung semulai. Subhanallah ya. Ini belajar mengenalkan diri di hadapan Allah, bahwa yang seperti itu tadi tidak pernah panitia bisa memprediksi kan Bunda ya, tidak pernah. Dan saya pun juga tidak bisa memprediksi, buktinya tadi kaget. Artinya dengan yang seperti itu kalau saya mengembalikan kepada Allah, jadi enjoy saja, tidak kemudian murang-muring ngamuk-ngamuk, aku tekan dodo kok mikir mati dan seterusnya. Enggak. Bunda yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi kalau justru kita balik rumusan itu, semuanya serba aku, serba saya, maka hasilnya adalah nol. Kita tidak menjadi apa-apa di hadapan Allah. Kita tidak menjadi sosok yang mulia, sosok yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya adalah nol, kosong, hampa. Akan tetapi Bunda ya, kenapa ada sekian banyak manusia yang gagal menikmati al-halamatul iman ini? Kenapa ada sekian banyak manusia yang lebih mencintai dunia dibanding Allah, lebih mencintai aturan yang dibuat oleh manusia dibanding aturan Allah, lebih mencintai sistem hidup yang diproduksi oleh akal dibanding oleh wahyu? Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata dalam penelitian di bidang neuroscience tadi, orang-orang yang seperti itu gut spotnya yang ada di belahan otak bagian depan atau neokortex itu tertutupi. Ada hijabnya, ada covernya. Nah, cover yang menutupi ini macam-macam, ada beberapa. Yang pertama, cover yang menutupi gut spot setiap manusia, persepsi atau cara pandang yang salah terhadap sesuatu. Saya contohkan Bunda, cara pandang yang salah terhadap sesuatu ya. Ketika kita mendengar seseorang menyampaikan, membaca buku, melihat televisi, kita dapat informasinya, tapi kalau cara mempersepsikan kita salah, berbahaya sekali. Saya contohkan, seorang guru masuk kelas, dia membawa 2 gelas. Satu gelas berisi air putih di tangan kanan, satu gelas berisi minuman beralkohol dengan kadar yang sangat tinggi. Saya nggak tahu mereknya apa, whisky misalnya. Jadi air putih sama whisky. Setelah itu sang guru memasukkan seekor cacing ke dalam air putih. Kira-kira Bunda Ayah kalau ada cacing dimasukkan ke dalam air putih, hidup atau mati? Hidup. Dia bergerak-gerak dengan sangat indahnya. Tapi ketika di sebelah kiri dimasukkan cacing ke dalam whisky, pertama cacing bergerak semakin pelan, bukan karena mabuk. Setelah itu dia berhenti bergerak alias mati. Sang guru bertanya kepada murid-muridnya, murid-muridku, apa kesimpulan kalian setelah melihat cacing yang ibu masukkan ke dalam air putih dan cacing yang ibu masukkan ke dalam minuman beralkohol? Wah, muridnya melihat terpana. Kemudian ada satu murid yang mengangkat tangan. Ibu, cacing yang dimasukkan dalam air putih kan hidup? Ya. Cacing yang dimasukkan dalam minuman beralkohol kan mati? Iya. Kesimpulannya Bu, kalau orang itu sering minum minuman beralkohol, berarti dia tidak akan mungkin cacingan Bu. Lah ini kan berbahaya kalau begitu cara menyimpulkannya. Berarti orang yang suka minum minuman keras itu Bu nggak mungkin cacingan. Wah, bahaya ini. Karena dia menangkap kalimat dari sang guru dengan cara yang berbeda. Sama dengan ketika sang guru masuk kelas yang lain kemudian bertanya, anak-anak, ibu pengen tahu kenapa sih remaja sekarang mengalami dekadensi moral luar biasa? Ibu pengen tahu bagaimana ketinggian tingkat kecerdasan spiritual kalian. Siap anak-anak dengan satu pertanyaan? Siap Bu. Nah, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Oh, semuanya angkat tangan kecuali yang di pojok sana. Oh ya, sana lagi. Tanya lagi, siapa yang ingin masuk surga? Semuanya angkat tangan, yang di pojok nggak mau lagi. Sampai gurunya itu heran, astagfirullah, ini anak kok nggak mau masuk surga. Sampai kemudian didekati oleh gurunya dan ditanya, nak, kenapa kamu nggak ingin masuk surga, nak? Si murid itu bilang sambil ketakutan, ya gimana Bu, saya dipaksa oleh ayah saya untuk masuk tentara, katanya. Nah ini kan cara pandang yang berbeda ketika dia menangkap sebuah informasi, dan itu bisa menutup gut spot. Persepsi, cara pandang yang salah. Kisah nyata, kalau tadi kan cuma juk-juk gitu.
Kisah nyata ini saya dengar langsung dari Pak Ismet Gobel. Saya tidak tahu apa saya sudah bercerita tentang beliau di sini. Belum, nggak apa-apa. Padahal belum cerita saya, beliau sudah bilang belum. Jadi Pak Ismet Gobel ini Direktur SDM perusahaan Matsusita. Suatu hari Pak Ismet Gobel ini adalah Direktur SDM yang paling suka turun ke bawah, melihat bagian produksi kerjanya seperti apa, anak buahnya dan seterusnya. Suatu hari ketika beliau turba melihat karyawannya bekerja, di bagian produksi itu ada sekian ratus orang yang semuanya sedang bekerja kecuali seorang laki-laki. Dia tidak sedang bekerja tapi sedang tiduran, atau minimal jika tidak tidur posisinya menunjukkan bahwa dia sedang tidur alias istirahat. Jadi tubuhnya itu bersandar di kursi. Mau saya sandari jebol nanti. Bersandar di kursi, kedua kaki depannya itu ada di atas kursi. Jadi kursinya itu deg-degan begini, sembujung kata bapak bahasa Inggrisnya. Jadi dua kakinya itu di depan, ininya bersandar di belakang, di sandaran kursi. Pak Ismet Gobel melihat seperti itu. Ini yang lain pada kerja, ada satu orang yang sedang enak-enakan santai. Kalau Bunda punya pegawai seperti itu, Bunda, kira-kira apa yang ada dalam benak Bunda? Jengkel, diingatkan, dan seterusnya. Pak Ismet juga begitu. Ini orang yang lain sedang bekerja kok enak-enakan tiduran. Kemudian beliau berjalan pelan-pelan sampai di belakang pegawainya yang sedang duduk itu, di belakangnya. Beliau mencoba berdehem. Maksudnya pegawai ini mendengar suara bosnya dan kakinya diturunkan, dia segera bekerja. Tapi apa Pak yang terjadi? Ternyata kaki itu tetap nangkring dan posisinya tetap seperti itu, kedua matanya masih terpejam. Pak Ismet semakin jengkel, maka dehemnya semakin keras. Loh, tidak bergerak Pak kakinya, tetap nangkring di atas kursi. Sampai 3 kali berdehem tidak bergerak, jengkel Pak Ismet, kurang ajar om ini. Langsung Pak ditendang itu tempat dia duduk, ditendang dia jatuh. Orang ini jatuh sambil teriak, Pak kenapa? Tubuh saya ditendang, kaki saya ini baru saja patah dan saya sedang menunggu ambulan katanya. Jadi kakinya baru saja patah, dan kaki patah dalam kecelakaan kerja atau kecelakaan apapun itu kan nggak boleh ditekuk, harus lurus. Jadi dia sedang menunggu ambulan yang dipanggilkan oleh temannya, menahan rasa sakit di kaki. Tapi Ismet Gobel tidak melihat itu, yang dilihat ada pegawainya duduk, yang lain kerja. Nakal ini, pegawai males. Kawan dan dia jatuh sambil teriak, Pak kenapa saya ditendang? Kaki saya baru saja patah dan saya sedang menunggu ambulan. Artinya apa Bunda Ayah? Seringkali seseorang menghakimi orang lain sebelum dia mendapat informasi secara lengkap. Itulah yang menutupi guard spot kita. Hati-hati, jangan ngaji di masjid itu. Nanti kamu akan diajari Al-Quran sampai detail. Dan kalau kamu diajari Al-Quran sampai detail, kamu pasti jadi teroris. Loh, apa hubungannya Al-Quran dengan teroris? Karena persepsi yang masuk dalam kepala hampir setiap orang, kecuali jamaah pengajian Ahad pagi, ternyata orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu seiring sejalan dengan tindak kekerasan yang mereka lakukan. Itu yang ada dalam benak sebagian umat. Sehingga ketika anaknya mau ngaji, jangan ngaji nak. Kalau ngaji diajari bapak sama ibu saja. Gak usah ngaji itu sampai khatam, bahaya, nanti kamu bisa jadi teroris. Padahal semakin banyak kita mengkaji, mempelajari Al-Quran secara utuh, akan kita dapatkan mutiara-mutiara ilmu hikmah dan kemanfaatan yang luar biasa untuk kehidupan umat manusia. Bukan justru sebaliknya. Kalau terjadi cara berpikir seperti itu, berarti kita sudah kemasukan cara pandang model berpikir dari hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Baik, yang pertama persepsi, cara pandang terhadap sesuatu itu bisa menutupi guard spot seseorang atau titik Tuhan. Kemudian yang kedua, Bunda Ayah yang dirahmati Allah, yang bisa menutupi guard spot seorang hamba di samping persepsi adalah pengaruh pengalaman. Pengaruh pengalaman. Nanti akan saya jelaskan, saya gandengkan dengan yang ketiga, pengaruh prioritas. Pengaruh prioritas.
Apa yang dimaksud dengan pengaruh prioritas dan pengaruh pengalaman? Ada sebuah kisah nyata luar biasa terjadi pada Perdana Menteri Rusia yang bernama Vladimir Putin. Mungkin sampai hari ini dia masih menjadi Perdana Menteri. Apa yang terjadi hari itu? Kapal selam Rusia hari itu dilepas dari perairan Rusia menuju ke perairan Barents di Eropa Timur. Waktu itu perairan Barents sedang mengalami suhu yang luar biasa dingin sampai -12 derajat. Apa yang terjadi dengan kapal selam yang memuat uranium dan bahan-bahan pembuat nuklir? Kapal selam milik Rusia itu diluncurkan untuk menyelundupkan bahan-bahan dasar pembuat nuklir itu menuju ke Amerika Latin yang memiliki haluan sama-sama komunis, sama-sama sosialis. Dan itu tidak resmi, artinya seandainya Badan Atom Internasional IAEA itu mengetahui bahwa kapal selam itu dikirim, pasti Rusia akan mendapat sanksi. Meskipun negara seperti Amerika dan Rusia tidak pernah mendapat sanksi selama ini dari PBB. Ketika kapal itu sudah bergerak, tiba-tiba sampai di perairan Barents, kapal itu mengalami kendala, sehingga kemudian seluruh sistem dalam pesawat itu tidak berfungsi dan kapal itu karam di dasar perairan Barents. Suhunya -12 derajat. Mereka lapor ke Moskow, bos, kepada Vladimir Putin atau mungkin angkatan panglima tertinggi angkatan lautnya, armada lautnya. Pak Panglima, ini kapal selam kita dalam keadaan tenggelam, seluruh mesinnya tidak lagi bisa difungsikan. Kami ingin segera mendapatkan pertolongan karena oksigen atau persediaan oksigen dalam kapal sudah cukup tipis. Maka kemudian sang panglima ini melapor kepada Vladimir Putin. Tapi apa yang ada dalam benak Vladimir Putin? Dia menentukan skala prioritas. Kalau misalnya kapal itu saya tolong sekarang, saya kerahkan armada laut Rusia untuk menolong kapal selam kami yang tenggelam, maka dunia internasional akan melihat Rusia melakukan kecurangan dengan menyelundupkan uranium melewati perairan Barents. Karena takut menjadi cemoohan dunia internasional, apa yang kemudian terjadi? Kapal selam dengan awak sejumlah 180 orang itu dibiarkan dan tidak ditolong. Jadi Vladimir Putin berpikir kalau saya tolong, saya kerahkan armada laut, maka dunia internasional akan tahu bahwa kami menyelundupkan bahan-bahan ilegal. Dan jika seandainya dia tidak saya tolong, kapal itu saya biarkan, maka Rusia akan selamat namanya. Maka demi nama harum Rusia, demi keselamatan nama baik Rusia, maka Vladimir Putin hari itu mengorbankan 180 orang awak yang ada di dalam kapal selam tersebut. Dan sekian minggu kemudian baru ada sebuah kapal Swedia yang mengetahui bahwa di perairan Barents ada sebuah kapal selam yang tenggelam dan ditolong oleh kapal Swedia tersebut dalam keadaan seluruh awak di kapal selam Rusia tersebut sudah membeku. Semuanya sudah mati, tidak ada satupun yang hidup. Jadi pengaruh kepentingan itu akan menutup godspot seseorang. Di Jakarta, konon kabarnya ada sebuah masjid yang disebut Masjid Golok. Saya sendiri belum tahu, cuman ini saya dengar dari seorang sahabat. Kenapa disebut Masjid Golok? Masjid ini adalah masjid tempat bertarungnya kepentingan orang-orang Islam sendiri. Jadi mereka berebut masjid tersebut dengan bendera, dengan lembaga, dengan baju masing-masing. Aku lembagaku A, maka aku ingin masjid ini menjadi masjidku. Lembagaku B, aku ingin masjid ini aku kuasai dan tidak ada satupun lembaga, organisasi, harokah atau jamaah manapun yang boleh menggunakan masjid ini kecuali jika backgroundnya sama dengan background saya. Kenapa? Ada pengaruh kepentingan. Dia ingin menjaga eksistensi benderanya. Maka jika ini yang terjadi berarti godspotnya sedang tertutup. Wong masjid itu Baitullah milik Allah. Maka siapa saja asalkan dia mukmin, muslim, ingin menegakkan agama Allah, tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa kita tolak? Tidak kita rangkul, tidak kita ajak berjuang bersama dan seterusnya. Ini gambarannya tentang pengaruh kepentingan dan pengaruh prioritas serta pengaruh pengalaman.
Bunda ayah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi jika God spot ini terbuka? Apa yang terjadi jika belenggu yang selama ini menjadi cover dari God spot kita ini terbuka? Jika belenggu yang menutupi God spot kita terbuka, Bunda ayah, maka kita akan bisa merasakan kehidupan yang sangat-sangat indah. Berinteraksi dengan suami, anak-anak, istri kita, sahabat, tetangga, kolega, dan seterusnya, semua pasti dibingkai oleh keinginan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda ayah, God spot yang ada dalam otak setiap manusia itu kan bukan hanya ada di dalam otak kaum muslimin, tetapi setiap manusia yang lahir secara built-in Allah, Tuhan, itu sudah menaruh fungsi God spot itu di dalam otak manusia. Fungsi God spot ini kemudian oleh Kang Ari Ginanjar Agustian, Pak Ari Ginanjar Agustian, guru saya ISQ, beliau mengatakan fungsi God spot yang ada di dalam otak setiap hamba atau setiap manusia itu sama persis. Mereka memiliki anggukan universal. Artinya anggukan universal itu ketundukan yang sama kepada Allah dan seluruh sifatnya. Kita tahu bahwa sifat dan asma Allah yang dipaham kadang dihafal oleh sebagian kaum muslimin disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu. Dan Allah sudah memberikan stempel, Allah sudah memberikan tanda bahwa asma dan sifatnya sebagian diberikan kepada manusia pada saat mereka dibaiat oleh Allah, pada saat mereka disumpah oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 179, ketika Allah berkata kepada seluruh ruh waktu itu, ruh manusia termasuk ruh kita, mungkin sekarang sudah lupa gitu. Allah mengatakan, apa kalian menyaksikan, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rabb kalian? Qalu, kita berkata bersama-sama, bala syahidna, benar Allah, engkau adalah Rabb kami. Pada saat itulah sebenarnya seluruh ruh manusia, muslim atau tidak, itu memiliki anggukan universal yang sama bahwa Allah adalah Tuhan atau Rabb kita dengan seluruh asma dan sifatnya. Saya contohkan yang paling sederhana. Kalau kita masuk ke beberapa kantor, itu pasti ada company profile, disiplin, bersih, kebersamaan, dan seterusnya. Padahal Bunda ayah, apa yang mereka tulis itu sebenarnya perwujudan dari apa yang ada dalam God spot setiap orang. Ketika kita bertanya pada setiap orang dari mulai Amerika Latin sampai Afrika misalnya, atau sampai Asia Barat Daya, kita tanya setiap orang, apakah Anda menyukai keadilan? Mereka pasti melakukan anggukan universal. Mereka pasti bilang, iya, kami suka keadilan. Ketika mereka kita tanya, apakah Anda suka kebersamaan? Mereka pasti melakukan anggukan universal yang sama. Tidak peduli muslim atau non-muslim, bahkan orang tidak beragama sekalipun, mereka akan mengatakan, ya, kami merindukan kebersamaan. Maka pertanyaannya, yang dirindukan oleh manusia itu sifat adilnya atau orang per orangnya? Jawabannya pasti sifatnya. Kita merindukan ibu kita, itu apakah kita rindu dengan kulit keriput beliau, rambut putih beliau, atau sifat beliau? Jawabannya pasti sifat beliau, sifat kasihnya, sifat sayangnya, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, maka adil itu sebenarnya sifat siapa? Al-Adil, Allah zat yang maha adil. Kebersamaan itu sebenarnya sifat siapa? Al-Jami, yang maha menghimpun, Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang itu sebenarnya sifat siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya sebenarnya seluruh manusia muslim atau tidak itu sepakat bahwa mereka sebenarnya merindukan Allah. Sebenarnya mereka merindukan Allah dan seluruh sifatnya, tapi kemudian tertutupi oleh cover tadi. Maka jika itu semua terbuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanallah, kita akan menjadi penebar kasih sayang karena kita adalah makhluk dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita akan mampu menjadi penebar dan pejuang keadilan karena kita adalah makhluk dari Al-Adil. Kita akan selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang menghimpun diri dalam kebersamaan. Kalau sekarang ukhuwah Islamiyah, karena Allah adalah zat yang maha menghimpun atau Al-Jami, dan seterusnya.
Jadi sebenarnya Bunda Ayah, seluruh manusia memiliki anggukan universal yang sama, bahwa mereka itu sebenarnya rindu Allah, rindu Tuhan mereka yang Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Jami, Al-Wali, dan seterusnya. Tapi kerinduan itu tertutupi oleh belenggu-belenggu gaspol hati. Bukti bahwa ketika belenggu-belenggu itu terbuka akan terjadi keajaiban yang bernilai tak hingga sudah dialami oleh seorang kapten pilot pesawat Garuda yang bernama Kapten Abdul Razak. Saya dengarkan kisah ini langsung dari lisan beliau 26 Desember 2004, tepat pada saat terjadi tsunami di Aceh. Waktu itu saya dengarkan beliau menceritakan kisah ini di Jakarta Convention Center. Apa yang beliau sampaikan? Hari itu Kapten Abdul Razak sebenarnya sedang libur, tidak dalam keadaan bertugas untuk menerbangkan pesawat. Posisi beliau waktu itu di Selaparang, Lombok. Hari itu teman Kapten Abdul Razak sedang sakit sehingga beliau diminta untuk menggantikan. Razak, saya minta tolong kamu bisa menggantikan saya karena kondisi tubuh saya sedang tidak fit. Maka hari itu Kapten Abdul Razak diminta oleh Garuda untuk menerbangkan pesawat dari Selaparang menuju Yogyakarta, dari Selaparang menuju Bandara Adi Sucipto. Pesawat tersebut jenisnya Boeing 737-300, jenisnya bukan jenis Airbus, jenis kecil saja. Penumpangnya kurang lebih 80 sekian orang. Beliau menaiki pesawat dengan nomor number flagnya 4351, saya masih ingat kisah beliau. Berangkat dari Selaparang pagi hari. Pada saat pesawat mulai meninggalkan landasan, beliau tidak merasakan ada sebuah keganjilan, tidak ada apa-apa. Tapi pada saat pesawat sudah mencapai ketinggian 35.000 feet, 35.000 kaki dari tanah, tiba-tiba beliau merasakan bahwa mesin sebelah kiri pesawat tidak bisa difungsikan. Tapi karena beliau sudah menjadi seorang pilot selama 25 tahun di Garuda, beliau tidak panik. Ketika bagian mesin sebelah kiri pesawat tidak bisa berfungsi, beliau langsung menyalakan generator. Maksud beliau, generator itu dinyalakan sebagai trigger atau pemicu agar supaya mesin bisa nyala. Tapi apa yang terjadi ketika generator dinyalakan, justru mesin di sebelah kanan ikut mati. Berarti sistem di sebelah kiri dan kanan pesawat tidak berfungsi. Sudah seperti itu beliau masih tidak gugup. Dengan pengalaman 25 tahunnya di Garuda, beliau kemudian mencoba untuk menurunkan pesawat seperti ini dengan harapan sebagaimana mobil kita kalau mogok itu kita jalankan pada jalan menurun, kemudian presteleng dimasukkan, bisa jadi mobil akan jalan kembali. Ternyata pesawat juga begitu. Beliau turunkan pesawat itu menukik dari ketinggian 35.000 kaki sampai 16.000 kaki. Tapi apa yang terjadi? Pada ketinggian 16.000 kaki dari tanah, justru pesawat ini terjebak dalam gulungan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan merah kehitaman yang dipenuhi oleh atom-atom bermuatan atau ion listrik. Jadi ketika pesawat itu masuk dalam gulungan awan cumulonimbus, seluruh sistem dalam pesawat tidak bisa difungsikan, seluruhnya mati. Maka pada saat itulah biasanya manusia baru ingat Allah. Ketika diuji dengan sesuatu yang masih ringan, mereka masih menepuk dada, aku bisa Tuhan. Tapi pada saat mereka sudah tidak lagi mampu mengangkat beban itu, mereka baru memanggil Allah, aku butuh engkau. Maka pada saat itu Kapten Abdul Razak langsung bilang sama co-pilotnya, bertakbir katanya. Maka kemudian beliau meneriakkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, aku serahkan keselamatanku dan seluruh penumpangku kepadamu. Dan alhamdulillah sekian detik kemudian pesawat itu bergerak dengan sangat cepat dan lolos dari gulungan awan cumulonimbus. Tapi kan seluruh sistemnya sudah mati. Artinya tinggal menunggu waktu kapan pesawat itu akan jatuh ke tanah. Ketika pesawat itu meluncur deras sampai ke daratan atau menuju daratan, Kapten Abdul Razak hanya melihat di bawah pesawat itu sebelah kiri adalah Bengawan Solo, sebelah kanannya adalah persawahan.
Dalam waktu sepersekian detik beliau harus memutuskan kami harus mendawar di Bengawan Solo atau di persawahan. Dan dalam waktu sepersekian detik beliau berdoa, Allah selamatkan kami dan seluruh penumpang kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau sudah memejamkan mata, dia serahkan semua pada Allah. Beliau mendarat di Bengawan Solo dan alhamdulillah pada saat menyentuh pertama kali di atas air tidak terjadi goncangan yang sangat hebat. Hanya goncangan dalam level medium sehingga tidak sampai menghancurkan sayap, ekor dan seterusnya. Akan tetapi ujian Allah belum selesai. Kapten Abdul Razak mengatakan ketika kemudian pesawat saya menghantam permukaan Bengawan Solo, saya membuka mata dan di depan saya kurang lebih 300 meter ada jembatan besi yang membentang. Dan jika pesawat saya itu terus bergerak dan meluncur, pasti hancur pesawat Garuda waktu itu. Sekali lagi beliau menyerahkan diri beliau dan seluruh awaknya kepada Allah. 1/0, nolkan diri kita pada zat yang Maha Tunggal. Hanya padamu Allah, hanya padamu Allah. Bertakbir lagi beliau, pejamkan mata lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan keajaiban terjadi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bagian depan pesawat menyentuh, mohon maaf, batu yang biasa digunakan, mohon maaf, orang buang air di sungai. Sisi kanan pesawat menyentuh sehingga kemudian pesawat tiba-tiba berbelok dengan sangat cepat. Bagian ekornya pecah, justru dengan bagian ekor pecah. Ternyata gerakan pesawat itu semakin cepat berbalik. Dan luar biasanya kata Kapten Abdul Razak, pesawat itu tiba-tiba berputar dan setelah menghadap kiblat pesawat itu berhenti. Maka beliau langsung bersujud, Allah terima kasih, Allah terima kasih Allah. Itu adalah miracle accident flight, sebuah keajaiban kecelakaan penerbangan satu-satunya di atas bumi tanpa korban. Jadi subhanallah, pesawat itu tiba-tiba berputar setelah menabrak batu dan kemudian berhenti tepat ketika pesawat menghadap kiblat. Itulah bukti 1/0 sama dengan tak berhingga. Manakala kita serahkan seluruhnya kepada Allah, yang muncul adalah ketak berhinggaan yang tidak akan pernah mampu dibahas oleh ilmu apapun. Persis sebagaimana Nabiullah Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya sampai di perbatasan Laut Merah, semuanya diserahkan kepada Allah. Innallaha ma'ana, sungguh hanya Allah akan bersama kami. Maka ketika tongkat dipukulkan, Laut Merah terbelah. Itulah ketak berhinggaan, keluar biasaan, sesuatu yang di luar nalar, manakala semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi God spot-nya bisa berfungsi secara sempurna ketika seseorang menyerahkan seluruh aktivitasnya hanya kepada Allah saja. Akhirnya Bunda Ayah, saya kutipkan sebuah kalimat yang sangat indah dari seorang sahabat yang bernama Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, mensifir salah satu sifat malaikat. Jadi agar supaya God spot kita bisa berfungsi dengan baik, kita harus melalui sebuah jalan yang Umar menyebutkan sebagai Thariqatul Fitrah, jalan fitrah kemanusiaan kita, yang kemudian orang Barat menyebut dengan ZMP, Zero Mind Process, proses pengenalan diri. Jalan yang diberikan oleh Allah salah satunya bernama Star Principle. Tuhan seringkali menisbahkan sifat-sifat baik di dalam Al-Quran itu kepada seorang makhluk, kepada makhluk yang disebut malaikat. Bukan Star Principle ya, Angel Principle, prinsip malaikat. Jadi Bunda Ayah, biar kita bisa memfungsikan God spot dengan baik harus melalui jalan Zero Mind Process. Salah satu jalan di antara ZMP itu adalah Angel Principle. Kalau dibahas semuanya pasti nggak cukup karena waktunya tinggal 2 menit. Angel Principle atau prinsip malaikat itu contohnya begini. Angel Principle atau prinsip malaikat itu akan menjaga hati kita untuk tidak saling dengki dengan orang lain, untuk tidak saling iri dengan orang lain, untuk tidak saling sombong dengan orang lain. Saya contohkan yang paling sederhana. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa sejak kita SD sudah diajarin guru kita namanya Israel alaihissalam, dan tidak pernah ganti jabatan sampai hari ini, tetap Israel alaihissalam ila yaumil qiyamah. Tugas beliau kan luar biasa banyak dan luar biasa
detail. Jadi mungkin hari ini saja per detiknya manusia yang mati itu bisa ribuan, bahkan ratusan ribu. Sehingga bisa dibayangin dalam waktu 1 detik beliau harus berurusan dengan sekian ratus ribu hamba-hamba Tuhan untuk dicabut ruhnya. Biasanya dianalogkan oleh guru kita dengan PLN yang mematikan lampu. Pengen bagian pare sebelah sana mati, cetek gardunya, celek dan seterusnya, semuanya mati. Seperti itu. Nah, jadi malaikat Israel itu luar biasa sibuknya kalau kita berhitung atau berpikir dengan cara berpikir manusia. Tapi ada satu malaikat yang mungkin kalau kita menggunakan cara berpikir kita, malaikat ini semi pengangguran. Namanya adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah peniup sangkakala. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca atau periwayatan yang sahih yang kita tahu, malaikat Israfil menikah meniup sangkakala berapa kali seumur hidup kita atau bumi? Katakan 2 kali untuk menghancurkan dan menghidupkan kembali. Bayangkan, beliau diciptakan hanya untuk bekerja niup trompet, itu pun 2 kali. Yang pertama menghancurkan alam semesta, yang kedua membangkitkan makhluk yang dicipta oleh Allah. Kalau Israel, kalau malaikat itu memiliki sifat seperti manusia, Israel bisa protes pada Allah. Allah, kok si enak ini Israfil, saya setiap hari harus mencabuti nyawa manusia. Israfil cuma 2 kali, itu pun niup trompet. Allah kok kayak tahun baru saja. Itu bisa protes kalau misalnya cara berpikir malaikat seperti manusia. Subhanallah. Maka dengan angel principle, kenapa mereka tidak pernah saling protes menghujat Allah? Karena mereka paham posisi bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah bagiku, itulah yang terbaik buat aku. Demikian pula manusia, apapun yang diberikan oleh Allah pada kita, itulah yang terbaik buat kita. Meskipun kadang kita tidak memahami dan baru paham sekian tahun kemudian, oh ternyata hikmahnya seperti ini. Bunda ayah yang dirahmati Allah, itulah jalan yang diberikan oleh Allah agar supaya Godspot yang diberikan oleh Allah bisa kita fungsikan dengan baik. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hatiku telah melihat Tuhanku, dan ketika hatiku melihat Tuhanku tanpa hijab, maka bagiku semakin jelas bayangan kerajaan langit dan bumi. Hatiku sudah melihat Allah, bukan zahir matanya, tapi hatiku sudah melihat Allah, kata Umar. Dan ketika tidak ada hijab antara hatiku dengan Allah, maka semakin jelas bagiku gambaran kerajaan langit dan bumi. Bunda ayah, di sini ada sebuah gambar. Suatu saat mungkin bisa pakai slide begitu. Ada gambar, ini foto bukan gambar. Foto ini adalah foto nebula. Nebula adalah pecahan bintang. Bintang yang sudah kehabisan helium dan hidrogen itu akan pecah terbelah. Allah menyebutkan di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 37 dan 38, langsung saja saya baca artinya. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah laksana kilapan minyak, kata Allah, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bunda ayah, subhanallah, ini firman Allah 1500 tahun yang lalu. Sedangkan pecahan dari nebula atau bintang ini sempat difoto atau diambil fotonya oleh teleskop Hubble pada tahun 1989. Dan subhanallah, ternyata ketika bintang itu terbelah, bentuknya persis sebagaimana kalimat Allah, laksana mawar merah. Seperti mawar merah, dan di permukaannya ada kilatan minyak, kata Allah. Dan di sini memang di permukaannya ada interferensi warna. Kita tahu bahwa kalau cahaya itu menyentuh permukaan minyak, akan kita lihat interferensi warna. Ada biru, ada kuning, ada merah. Dan itulah yang terjadi. Maka semakin yakinlah kita bahwa wahyu Allah itu sangat benar, mutlak kebenarannya. Maka kita wajib bukan hanya membaca, memahami, mengenalkan, tapi juga memperjuangkan. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan, Bunda ayah yang dirahmati Allah. Jika sampai di rumah, maka lihat telapak tangan kita. Bukankah telapak tangan ini sudah distempel oleh Allah dengan asma dan sifatnya?
Jika kita meyakini tadi bahwa Asmaul Husna berjumlah 99, maka tangan di sebelah kanan saya ini menunjukkan angka 81 dan telapak tangan saya sebelah kiri menunjukkan angka 18. Artinya jika di sini mohon maaf ini 18, ini 81, jika dijumlah 18 dan 81 dalam angka Arab. Ini kan angka Arab 8 sama 1. Ini 1 sama 8. Jika dijumlah kita dapatkan 9, 10, 9 asma Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu memperjuangkan agama Allah, sistem hidup yang diberikan oleh Allah, sehingga seluruh manusia bisa terayomi dengan kesejahteraan dan keadilan. Sukses mulia buat bunda dan ayah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki generasi pilihan yang selalu bisa mendoakan kita. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Jadikanlah setiap apa yang kami lihat kami bisa mengambil ibrah darinya. Jadikanlah apa yang selalu kami dengar adalah apa-apa yang Engkau ridho atasnya. Jadikanlah setiap langkah kaki kami menuju tempat-tempat yang Engkau ridho atasnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Ampunilah kedua orang tua kami, muliakan beliau, angkat derajat beliau di sisi-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami sebagai pasangan hidup dan anak-anak keturunan yang selalu menyejukkan pandangan mata dan hati kami. Pasangan hidup dan anak-anak keturunan yang selalu mendorong kami untuk dekat kepadamu. Pasangan hidup dan anak-anak keturunan yang tidak akan menjadi fitnah bagi kami di dunia dan di akhirat-Mu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah setiap tarikan nafas kami adalah kebersyukuran atas nikmat-Mu. Jadikanlah setiap tarikan nafas kami adalah bertambahnya ilmu yang Kau berikan atas kami. Dan jadikanlah akhir tarikan nafas kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah wa tu'izzu bihal islam wa akhlak wa tudhillu bihal kufar wa akhlak. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang kami mencintainya dan mereka pun mencintai kami. Kami ridho atas mereka dan mereka pun ridho atas kami. Pemimpin yang hanya takut kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Pemimpin yang hanya tunduk kepada kebenaran dan bukan tunduk kepada kekuasaan dan materi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian tidak kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi muslim di kita, yakni menjadi muslim yang selalu sadar untuk mengingat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Infak pada pagi hari ini terkumpul 1.560.600 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas sekian banyak dan barokah. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Trijaya Motor yang telah membantu pengajian pagi ini untuk publikasi baik berupa baliho maupun kalender yang sudah jamaah terima. Jamaah yang dirahmati Allah, kami ingatkan bahwa pada bulan ini ada minggu kelima, yaitu tanggal 31 Januari 2010, Ahad depan. Jadi Ahad depan ada kajian Ahad kelima. Sebagai pembicara Profesor Dr. Taufir Lut dari Malang. Jadi Ahad depan ada kajian jamaah yang Allah. Kemudian informasi kajian berikutnya, pengajian rutin Masjid Taqwa yang diasuh oleh Ustadz Imron Jamil pada jam 19.30 nanti malam. Jamaah yang Allah, demikian beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Marilah kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.